pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pada kali ini kita akan belajar atau membahas materi yang ada di Superlab ini. Nah, di sini saya sudah membuka untuk diskonnya. Sebelumnya kalian bisa buka terlebih dahulu di Google Drive, kalian bisa download lalu kalian bisa buka. Nah, di sini saya sudah membukanya dan kita langsung saja pergi ke yang pertama. Di sini ada part 1, yaitu ada basic configuration. Nah, di part 1 ini ada konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Kemudian konfigur enable secret pada setiap router dan switch dengan password SSID. Jadi di sini saya akan percepat saja teman-teman. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengkonfigurasi hostname dan enable secretnya setiap router. Lalu untuk yang ini, home router ini memang tidak dikonfigurasi teman-teman, memang tidak diberikan namanya. Lalu kemudian kita akan lanjut ke part 2. Di sini ada konfigur atau channel switch 1 dan switch 2. Untuk switch 1 dan switch 2 itu kan berarti yang ini teman-teman. Lalu kemudian di sini kita disuruh untuk konfigurasi protokol atau channel LHCP antara switch 1 dan switch 2. Pada channel LHCP 1 konfigurasi switch 1 as aktif dan kemudian switch 2 as pasif. Jadi di sini kita akan masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan coba untuk masukkan to show CDP itu. Nah, di sini kita akan mengecek untuk port busnya. Di sini terdapat LFA S0/1, 0/2, 0/3 yang mengarah ke switch 1, ke switch 2. Kemudian kita bisa ketikkan interface ring FA 0/1 sampai 3. Kemudian channel group. Nah, di sini 1, kemudian mode aktif. Karena ini kan yang switch 1, jadi ini aktif sesuai yang ada di sini. Kemudian channel protokol LHCP. Kemudian kita bisa cek to show other summary. Dan di sini dia sudah menjadi satu grup atau satu port yang di sini itu untuk interface-nya port 1, kemudian protokolnya LHCP. Lalu kemudian kita akan lanjut ke switch 2. Kita bisa cek dulu. Nah, ini 1 sampai 3 sama teman-teman. Kemudian kita bisa masuk. Kemudian di sini kita bisa ketikkan channel group. Di sini untuk modenya itu mode pasif. Lalu kemudian kita masukkan lagi untuk yang protokol. Kita ACP ke sana pakainya. Lalu kita bisa cek to show other summary. Dan di sini sudah menjadi satu grup sama kayak tadi dengan port 1 lalu protokol ACP. Kemudian lanjut ke part 3. Di sini ada konfigur VLAN dan ranking switch 1, switch 2, dan router 2. Sini itu kita disuruh untuk buat VLAN sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kemudian konfigurasi allow VLAN dan konfigurasi purpose pada semua interface. Konfigurasikan router on stick pada router 2 dan VLAN 1.
Nah, jadi karena di sini itu hanya ada pilihan satu, sedangkan pilihan satu itu default, jadi kita langsung saja untuk mengkonfigurasi podcast pada semua interface yang diberikan ke PC. Terus nanti saya juga akan mengkonfigurasikan untuk IP-nya. Kita akan langsung saja pergi ke sheet 1. Ini kita bisa exit. Nah, di sini kita akan lihat untuk interface-nya. Ini dia itu mengarah menggunakan interface FA04 dan 05. Kita bisa masuk dulu interface yang FA04 sampai 5. Kemudian support mode akses, support akses pilihan 1, kemudian sepatu. Lalu kita juga akan terangkan yang mengarah ke sheet 2. Jadi di sini kita bisa exit dulu. Kita akan masuk ke yang tadi mengarah ke sheet 2 menggunakan interface port 1, kemudian support mode trunk, support trunk allow VLAN 1, lalu kemudian kita akan lanjut ke sheet 2. Dan kita bisa exit. Dan di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke sheet 1, interface 1. Kemudian di sini support mode trunk, support trunk allow VLAN 1. Kemudian exit. Lalu kemudian kita juga akan diterangkan di sini dia jadi mengarah menggunakan interface FA04. Ini kita bisa langsung saja isikan. Kemudian support mode terang. Sebentar, kita kesalahan. Kemudian support terang allow VLAN 1. Sudah. Lalu kemudian lanjut. Kita akan ke router 2 ini. Di sini dia mengarah ke SIS 2 menggunakan interface FA0S1. Sekarang masuk interface FA0S1. Lalu kemudian no shutdown. Kemudian exit. Nah, di sini kita akan membuat sub interface-nya. Di sini kita masukkan lagi interface FA0S1 titik 1 karena di sini itu hanya ada pilihan 1. Kemudian encapsulation berganti 1. Lalu kemudian kita akan masukkan IP address. Sini IP-nya 192 168 1.1 255 255 Nah, sudah. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan juga untuk yang IP DHCP-nya. Kita akan masuk ke DHCP server, desktop, IP configuration. Nah, untuk IP DHCP servernya itu sama yang IP-nya teman-teman. Bisa isikan 1998 1.2, kemudian subnet mask. Kemudian di gateway-nya di sini kita pakai 192.168 1.1. Kemudian untuk DNS servernya di sini kita pakai 192.168 1.3. Sudah. Kemudian lanjut ke DNS server, desktop, lalu configuration. Nah, di sini itu kita disuruh untuk menggunakan IP 1.3. Subnet mask. Default gateway-nya itu di sini kita pakai 192.168 1.1. Kemudian DNS-nya di sini kita pakai 1.3. Sudah. Kita akan coba ping di DHCP server. Kita bisa ke command prompt. Kita coba ping 192.168 1.1. Ini yang menuju ke router ya teman-teman. Lalu kita juga akan ping menuju ke DNS servernya. Ping 192.168 1.3. Di sini dia juga sudah TTL. Lalu kemudian lanjut kita pergi ke part 4. Di sini ada configure port security in sheet 1. Dan di sini kita akan konfigurasi yang mengarah ke server. Di sini ada DHCP server dan DNS server. Di sini kita bisa buka DHCP server.
kita bisa ke config, kemudian kita bisa ke flash ethernet 0. Dan ini kita bisa copy saja, lalu kemudian kita bisa masuk ke switch 1. Di sini kita bisa exit dan masuk ke interface FA NFS 4. Di sini switchboard mode access, switchboard security, lalu kemudian switchboard security, MAC address, dan sini kita bisa copy saja yang dan sini kita bisa paste saja yang tadi kita sudah copy. Kemudian tambahkan lagi switchboard security violation. Dan di sini untuk violationnya kita tekan protect. Kemudian switchboard security maksimum 1. Bentar, saya ada kesalahan ini. Udah. Lalu kemudian lanjut, kita akan konfigurasi setting ini menuju ke DNS-nya. Jadi kita bisa ke DNS dulu. Kita bisa ke config, kita bisa ke flash ethernet 0. Kita akan copy untuk yang MAC address ini. Bisa copy. Sudah. Kemudian kita bisa pergi ke switch 1 lagi. Sini kita bisa exit. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0 S5, switchboard mode access, switchboard security, kemudian switchboard security, MAC address. Di sini kita bisa masukkan untuk MAC address-nya. Kita bisa paste. Switchboard security, kemudian violation. Nah, di sini untuk violation-nya menggunakan yang restrict, dan lalu kemudian switchboard security maksimumnya juga sama 1. Sudah selesai. Lalu kemudian lanjut, kita akan ke part 5. Sini ada configure VLAN dan running in switch 3, switch 4, dan router 1. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat VLAN. Kita akan coba masuk dulu. Lihat switch 3, 4, dan router 1 di sini. Nah, di sini ada 4 VLAN, ada VLAN 2, 3, 4, dan VLAN 5. Jadi kita akan membuat VLAN terlebih dahulu di switch 3. Di sini kita bisa langsung saja VLAN 2, dan VLAN 2, kemudian VLAN 3, dan VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 4, VLAN 5, dan VLAN 5. Nah, sudah. Nah, di sini kita juga akan konfigurasikan port flash-nya yang mengarah ke switch 3 ini. Jadi kita bisa lihat dulu. Di sini ada VLAN 3. Lalu kemudian untuk yang di sini di VLAN 3 pilih 19 dan 20. Sini saya menggunakan interface 0/4 dan ini 0/5. Jadi di sini 4, 5, 6, 7. Kita bisa narik dulu ke switch 3. Jadi kita akan exit terlebih dahulu. Kita akan masuk ke interface-nya 0/4 sampai 7. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 2, kemudian secondary port flash. Kita bisa exit. Di sini kalian bisa masuk ke interface yang FA access 4 sampai 5, kemudian switchboard mode access, kemudian switchboard access VLAN 3, kemudian secondary port flash. Lalu kalian bisa exit dan kalian bisa masuk lagi ke interface yang FA 0/6 sampai 7, switchboard mode access, switchboard access VLAN 2, kemudian secondary port flash. Lalu kemudian kalian bisa exit. Selanjutnya kalian bisa cek dan perintah di show
Lalu selanjutnya kalian bisa cek yang perintah to show CDP NAID. Yang bisa dilihat di sini ada interface FA0/2 sama interface 3 yang mengarah ke switch 4. Lalu kita bisa masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Lalu kemudian kita bisa switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 2 sampai 5. Lalu kemudian kita bisa exit dan kita akan terangkan juga yang mengarah ke router. Sini itu dia menggunakan interface FA0/1. Interface FA0/1, kemudian switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 2 sampai 5. Jadi lalu kemudian kita akan lanjut konfigurasikan di switch 4. Di switch di switch 4 ini terdapat 3 VLAN, ada VLAN 3, 4, dan 5. Di sini kita bisa masuk dulu enable SID consti. Di sini saya akan membuat VLAN terlebih dahulu. Kita langsung saja VLAN 3, name VLAN 3, kemudian VLAN 4, name VLAN 4, kemudian VLAN 5, name VLAN 5. Lalu kemudian kita juga akan masukkan untuk port-portnya. Di sini kita bisa lihat dulu. Di sini interface FA0/3, ini 4, kemudian ini 5, dan ini 6. Di sini kita bisa masuk ke, di sini kita bisa exit dulu, kemudian masuk ke interface range FA0/3 sampai 4. Kemudian switchboard mode access, switchboard access VLAN berapa ini, sebentar, VLAN 3. Kemudian scaffold, lalu exit. Dilanjut kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5. Lalu kemudian untuk yang VLAN 5 ini dia nanti akan terhubung melalui home road. Nanti kita akan hubungkan melalui interface FA0/7. Di sini kita bisa masukkan interface FA0/7, kemudian switchboard mode access, switchboard access VLAN 5, kemudian scaffold, exit. Nah, kita akan terangkan juga nah, di sini kita akan cek dulu to show CDP neighbor. Nah, di sini ada 01 dan 02. Kita akan masuk interface range FA0/1 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 3 sampai 5. Lalu kita akan lanjut untuk konfigurasikan di router 1. Di router 1 ini yang mengarah ke switch 3 itu FA0/0. Kita bisa masuk dulu, enable password confi. Kita bisa masuk ke interface FA0/0, kemudian no shutdown, exit. Di sini kita akan konfigurasikan untuk semua VLAN-nya dari VLAN 2 sampai 5. Di sini kita bisa tuliskan dulu interface FA0/0 titik 2 untuk VLAN 2, encapsulation .192, untuk address. Di sini untuk IP-nya kita bisa pakai untuk yang ini 192 168 2.1. Lalu di sini
Subnet masnya 255.255.255.0. Nah, kita akan konfigurasikan sampai pilihan 5. Jadi di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengkonfigurasikan seluruh IP-nya. Lalu kemudian kita akan lanjut untuk konfigurasi IP DHCP-nya. IP DHCP-ku VLAN 2 terlebih dahulu. Bentar, ini harusnya pakai kapital ya teman-teman, VLAN 2. Kemudian untuk networknya 19.68.2.0. Kemudian subnet mask default routernya 192.168.2.1. Lalu kemudian DNS-nya 192.168. Kita bisa cek untuk DNS-nya di sini memakai 1.3. Exit. Nah, kita akan buat pilihan 3 sampai 5. Jadi di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengkonfigurasinya. Lalu kemudian kita akan cek dulu untuk IP DHCP-nya. Saya akan cek dulu di setiap PC yang terdapat di VLAN 2, 3, 4. Saya akan cek di PC 16. Stop IP configuration, kita pilih DHCP. Lalu kemudian di sini saya akan coba untuk ping. Saya akan coba pindah paket dari PC 16 ke PC 19. Jika alert, coba lagi. Ini dia sudah successful. Kemudian lagi dari PC ini ke PC 23. Pilot lagi dari PC 21 ke PC 23. Dari sini dia sudah successful. Lalu kemudian lanjut ke part 6. Di sini ada configure access point. Nah, jadi di sini kan belum ada untuk IP-nya. Jadi kita akan sambungkan melalui home router. Di sini kita bisa ke GUI. Lalu kita bisa ke internet. Di sini kita pilih yang wireless AT. Kita bisa scroll ke bawah. Kita bisa pilih yang send shopping. Lalu kemudian kita bisa ke wireless. Nah, di sini perlu terdapat yang harus kita revisi. Nah, untuk network mode ini kita pakai yang auto, kemudian SSID-nya itu di sini kita disuruh untuk memakai yang SID WiFi. Di sini kita pilih enable. Kemudian channel benihnya di sini kita bisa ganti menjadi 20 MHz. Kemudian bisa save. Lalu kemudian kita bisa ke atas lagi. Di sini kita bisa ke wireless security. Nah, di sini yang di 2,4 GHz kita bisa pilih yang WPA2 personal.
Lalu untuk encryption-nya kita bisa ganti, kita pakai yang TKIP. Kemudian untuk sandinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita bisa save setting, lalu kemudian ke atas dan kita masuk lagi ke basic wireless settings. Kita bisa save settings lagi, kita bisa ke setup, kita bisa save settings. Nah, di sini saya akan cek lagi apakah wirelessnya masih ada atau sudah hilang. Lalu kemudian selanjutnya kita akan konfigurasikan di appliancer kabel. Kita bisa ke smartphone yang 0 dulu. Kita bisa ke config. Kemudian di sini kita bisa ke wireless 0. Nah, di sini untuk SSID kita bisa ganti dengan nama SID Wi-Fi. Lalu kemudian untuk autentikasinya kita ganti memakai yang WPA2 PSK. Lalu untuk passwordnya kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk encryption tag-nya kita bisa ganti menjadi TKIP. Nah, sudah, lalu kemudian saya akan konfigurasi di semua smartphone. Jadi di sini saya akan mempercepat saja. Ya, di sini sudah selesai untuk konfigurasinya. Saya akan coba buka untuk smartphone now. Di sini kita akan coba ke desktop, command prompt. Kita akan coba ping 192.68.5.1. Di sini hasilnya TTL. Jadi sudah terhubung. Kemudian lanjut ke part 7. Di sini ada konfigur STP in sys 3 dan sys 4. Nah, fungsi dari RSTP itu ketika ada kabel yang terputus, dia akan tersambung lagi dengan cepat. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa pergi ke sys 3 terlebih dahulu. Enable SIP config. Di sini kita bisa ketikkan spanning tree mode rapid PPST. Nah, di sini kita bisa salin dulu untuk yang ini. Kita bisa copy. Nah, sudah. Lalu kita akan konfigurasikan juga di sys 4. Enable SID lagi. Sini kita bisa pastikan. Nah, di sini sudah. Lalu kemudian di sini saya akan coba cek. Di sini saya akan coba untuk putuskan kabelnya. Bentar. Saya akan putuskan yang ini. Sudah. Lalu kemudian saya akan coba untuk sambungkan lagi. Ini bisa dilihat di sini sudah bisa. Jadi untuk konfigurasi yang tadi sudah benar. Lalu kemudian lanjut ke part 8. Sini ada konfigurasi TCP di switch 5, switch 6, dan switch 7. Nah, di sini jadi saya akan gunakan switch 5 itu sebagai server dan switch 6, 7 itu sebagai klien. Kita bisa masuk dulu ke switch 5. Nah, karena di sini itu dia akan menjadikan sebagai server, kita bisa masukkan TCP mode server.
Lalu kemudian PTP untuk domainnya itu di sini disitu untuk pakai SID. Kemudian PTP password di sini dia pakai 123. Lalu kemudian lanjut ke switch 6. Untuk konfigurasi switch 6 dan switch 7 itu sama ya teman-teman. PTP mode client, PTP domain SID, PTP password 123. Kemudian untuk tiga switch 7 PTP mode client, PTP domain SID, PTP password 123. Sudah. Lalu kemudian lanjut kita akan konfigurasikan terang. Di sini dia melalui interface FA0/2 S3 dan FA0/1 yang menuju ke router 2. Kita akan buka dulu router switch 5-nya. Interface ring FA0/1 sampai 3. Switchboard mode terang, switchboard terang allow, VLAN. Bunyi untuk VLAN-nya itu VLAN 6 sampai 8. Kemudian kita juga akan konfigurasikan terang di switch 6 dan switch 7. Ini dia menggunakan interface FA0/2. Kemudian kita juga akan konfigurasikan terang di switch 6. Di sini itu dia menggunakan interface FA0/1, kemudian yang di switch 7 0/2, dan yang di router ini 0/0. Kita bisa buka dulu untuk switch 6-nya. Interface FA0/1 sampai 2. Dan ini saya kurang range. Switchboard mode terang, kemudian switchboard terang allow VLAN berapa tadi saya lupa, mohon maaf. VLAN 6 sampai 8. Sebentar, di switch 6 ya teman-teman, VLAN 6 sampai 8. Nah sudah. Kemudian lanjut ke switch 7. Kita masuk ke interface ring FA0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 6 sampai 8. Di sini saya coba untuk percepat ya teman-teman. Nah di sini emang orang ya teman-teman, karena di sini portnya diblokir. Nah di sini kita akan coba konfigurasi VLAN 6 sampai VLAN 8 di switch 5. Kita exit VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8. Kemudian kita bisa cek to show VLAN grid. Jadi ini sudah ada. Kita bisa cek di switch 6. Kita bisa exit. Kemudian kita bisa cek to show VLAN grid.
Di sini juga sudah ada yang VN 6 sampai 8. Nah, sekarang kita akan coba untuk masukkan interface-nya. Ini untuk interface-nya di sini yang ini interface 0/3, kemudian ini 0/4, jadi ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan masuk ke switch lagi. Kita akan coba masuk ke interface range FA 0/3 sampai 4. Kemudian switchport mode access. Switchport access VLAN 6. Stapo exit, kemudian lanjut ke interface rank FA 0/5 sampai 6. Switchport mode access, switchport access VLAN 7, kemudian Stapo exit, lalu interface FA rank FA 0/7 sampai 8, 7 sampai 10. Nah, tadi yang untuk VLAN 8 ada 4 isi. Switchport mode access, switchport access VLAN 8, Stapo. Sudah, kita bisa cek to show VLAN brief. Ini di sini sudah ada teman-teman untuk interface-nya, ada interface FA 0/3 sampai 10. Lalu sekarang kita akan konfigurasikan di switch TV-nya. Di sini kita bisa exit dulu, kita bisa cek dulu to show VLAN brief. Sebentar, ini salah. Nah, sini sudah ada untuk VLAN 6 sampai 8. Kita akan konfigurasi VLAN-nya, kita akan lihat dulu untuk interface-nya. Di sini ada FA 0/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita akan masuk lagi ke switch 7. Di sini kita akan masuk ke interface range FA 0/3 sampai 6, karena tadi di VLAN 6 itu ada 4 biji teman-teman. Kemudian switchport mode access, switchport access VLAN 6, Stapo. Sebentar, ada salah. Exit, kemudian masuk ke interface range FA 0/7 sampai 8. Switchport mode access, switchport access VLAN 7, Stapo. Sebentar, Stapo. Exit, lanjut ke interface FA rank FA 0/9 sampai 10. Switchport mode access, switchport access VLAN 8, Stapo. Exit. Nah, sudah. Lalu kemudian kita bisa cek to show VLAN brief. Dan bisa dilihat di sini untuk seluruh interface-nya sudah ada dan sudah sesuai dengan kiranya teman-teman. Lalu kemudian lanjut bisa ke part 9. Di sini ada configure ASDK in switch 4, switch 5, dan switch 6. Nah, di sini untuk penulisannya mungkin tipe teman-teman. Ini sebenarnya switch 5, 6, dan 7. Jadi di sini kita bisa ke switch 5 terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit. Di sini kita bisa ketikkan scanning tree mode rapid PVCT. Lalu kemudian scanning tree VLAN 6. VLAN 6 root primary. Kemudian kita bisa cek to show scanning tree. Ini bisa dilihat di VLAN 6 ini
sudah this bridge is the road. Lalu kemudian lanjut, kita bisa ke switch 6. Ini kita bisa ketikkan spanning tree, mode, rapid, diversity, kemudian spanning tree. Di switch 6 ini turun 7 yang akan menjadi root bridge. Jadi di sini spanning tree turun 7 root primary. Kemudian kita bisa cek to show spanning tree. Nah, bisa dilihat untuk jalan 7-nya di sini sudah this bridge is the road. Lalu kemudian lanjut ke switch 7. Di sini kita bisa ketikkan spanning tree, mode, rapid, diversity, kemudian spanning tree. Ini di sini yang di switch 7 turun 8 root primary. Kemudian kita bisa cek to show spanning tree. Nah, di sini untuk yang turun 8 sudah menjadi this bridge is the road. Lalu kemudian lanjut kita ke part 10. Di sini ada konfigur water and stick core router 2. Nah, di sini kita akan mulai dari router 2. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi untuk VLAN 6, 7, dan 8. Di sini kita akan nyalakan dulu untuk portnya. Di sini dia menggunakan interface FK0/0. Kemudian no shutdown. Nah, di sini kita akan membuat sub interface VLAN 6 sampai VLAN 8. Di sini kita masukkan lagi. Di sini kita bisa exit dulu, teman-teman. Exit, kemudian kita akan masukkan interface FK0/0.6 untuk VLAN 6. Kemudian encapsulation .mc6. Kemudian edit address sama seperti yang di tabel sini 1968 6.1 255 255 255 exit. Di sini kita akan konfigurasikan sampai VLAN 8. Jadi di sini saya akan coba saja. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi untuk IP DHCP, tapi di sini untuk IP DHCP-nya itu kita akan mengkonfigurasi di DHCP server. Nanti kita juga akan konfigurasi DHCP relay. Jadi di sini kita akan pergi dulu ke DHCP server. Di sini kita bisa ke bagian service, kemudian bagian DHCP. Nah, di sini kita bisa pilih on. Kemudian untuk warnanya di sini kita bisa ganti saja menjadi VLAN 6. Kemudian untuk private gateway kita bisa lihat tab ini 192.68.6.1 sama seperti yang tadi ada di tabel. Kemudian untuk DNS nya 1.3 yang ini 192.68.3. Lalu kemudian di sini untuk start IP address-nya kita bisa ganti. Di sini kita ganti menjadi 6, kemudian ini kita ganti menjadi 2. Kemudian kita bisa add. Kemudian kita akan buat juga untuk VLAN 7. Di sini kita ganti. Nah, di sini untuk startup ini kita ganti menjadi 7.2. Kemudian kita bisa add. Lalu
lalu kita juga lanjut untuk pemutaran 8. Ini kita ganti menjadi 8.2, kemudian add, lalu kemudian lanjut kita akan konfigurasi di router 2 yang mengarah ke router berapa ini, switch 5. Dan di sini itu dia mengarah menggunakan interface of now. Jadi di sini kita akan masuk dulu nanti helper. Nah, untuk ID DHCP servernya sendiri itu kita bisa set dulu di sini 1.2. Jadi kita akan ketikkan untuk ID dari DHCP servernya kita melakukan 1.2. Di sini saya akan copy dulu yang ini, kemudian kita bisa exit. Lalu kita akan buat untuk wilayahnya. Jadi kita akan masuk interface lagi titik 6, kemudian ID helper address. Di sini untuk ID-nya juga sama ya teman-teman. Kemudian exit, kemudian lagi di sini ganti menjadi 7, kemudian ID helper. Lalu kemudian di sini saya akan cek untuk ID-nya. Nah, jadi untuk areanya di sini teman-teman. Kemudian untuk VLAN-nya itu hanya ada 2 VLAN, VLAN 9 dan VLAN 10. Di sini kita akan menuju ke sysdatan terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, sudah. Lalu kita akan masukkan interface-nya. Kita bisa lihat interface F0/3, F0/4, F0/5, F0/6, 7, 8. Jadi kita bisa buka lagi untuk switch-nya. Ini kita bisa exit. Ini kita akan masuk ke interface rank FA 0/3 sampai 5. Report mode access, report access VLAN 9. Sebenarnya saya ada salah. Kemudian capo, exit. Lalu kita akan masuk ke interface rank FA 0/8, 6 sampai 8. Kemudian switchboard mode access, switchboard access VLAN 10. Capo, exit. Lalu di sini kita akan terangkan juga. Jadi di sini itu untuk terangnya berarti ada 2. Ini yang mengarah ke multilayer 1 dan yang mengarah ke router 4. Di sini itu dia menggunakan interface F0/1 dan F0/2. Interface F0/1 sampai 2. Kemudian switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 9 sampai 10. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan di router 4-nya. Kita bisa mengambil SID, kunci. Saya akan lihat dulu untuk interface-nya di sini F0/1 dan F0/2. Kita akan masuk ke interface F0/0, kemudian 01, kemudian exit. Lalu kita masuk ke interface F0/1, kemudian 01, exit. Nah, lalu kita akan konfigurasikan untuk sub interface-nya.
kita masukkan interface apa 001 titik 9 untuk film 9 encapsulation .1q 9. Nah di sini kita bisa lihat untuk ID-nya ini teman-teman, ID address 1926891.255.255.0 exit. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan untuk film 10 encapsulation .1q 10, kemudian ID address 1926810.1 255.255.255.0, kemudian exit. Lalu sekarang kita akan konfigurasikan sini di layar 1. Di sini ada interface FA01 dan FA02. Enable SLD config. Kita akan masuk ke interface FA02, kemudian switch mode ada modenya teman-teman. Jadi ini switch terang encapsulation .mq, kemudian switch mode terang, switch terang allow film 9 sampai 10, kemudian exit. Nah di sini kita akan buat filenya. Lalu kemudian kita akan masukkan ID-nya. Kita akan masuk ke interface film 9, kemudian ID address 19268.9.2. Nah kenapa di sini saya pakai 9.2? Karena yang 91 tadi sudah dipakai di router. Jadi di sini kita tahu 9.2. Kemudian subnet masnya 255.255.255.0 exit, kemudian interface film 10, kemudian ID address 19268.2.2 255.255.255.0 sama kayak yang film 9 ya teman-teman. Exit. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan untuk IP yang ada di film 9 dan 10 secara manual. Kita akan pergi ke MTTT terlebih dahulu. Kita bisa ke desktop, ada configuration. Kita isi ID-nya sama seperti yang ada di tabelnya teman-teman. Ini ID-nya 9268.9.3 subnet mask. Juga judulnya 9268.9.1. Nah untuk DNS-nya di sini tidak sudah diisi, kemudian lanjut ke email server, desktop, ada configuration. Di sini untuk ID-nya kita bisa isikan 192.968.9.4 subnet mask default gateway 192.968.9.1. Kemudian pergi ke web server 1, desktop, ada configuration. Di sini untuk ID-nya 192.168.9.5 subnet mask default gateway 192.168.9.1. Kemudian lanjut ke web server 2, desktop, ID. Di sini kita pakai ID yang 192.168.10.3 subnet mask default gateway 192.168.10.1. Kemudian lanjut ke web server 3,
Intinya 192,8 10.4. Kemudian subnet mas, lalu di sini keyboard kecil 192,8 10.1. Kemudian lanjut ke website 4 92,8 di sini 10.5. subnet mas, keyboard kecil 192,8 10.1. Nah, lalu kemudian kita akan ke setting, kita akan pergi ke MTP server, kita pergi ke command prompt, kita akan ke setting 192,8 9.1. ini hasilnya TTL. Kemudian kita akan coba dengan 10.1. Ini juga hasilnya tidak TTL. Lalu kita akan coba juga di bulan 10. Kita akan pergi ke website kedua. Kita bisa command prompt pin 190,8 10.1. Ini TTL. Lalu kemudian lagi kita akan coba pin lagi yang 9.1. Ini juga dengan TTL. Jadi di sini kita sudah berhasil. Lalu kemudian lanjut ke part 12. Di sini ada konfigur titik ini layar 2, 9, 10 dan 11. Nah, jadi kita akan konfigurasi di sini. Untuk titik teleponnya di sini layar 2 dan switch 9 sampai 11 itu adalah kalinya. Kita bisa masuk ke mode layar 2 terlebih dahulu. Mode SID konfi. Nah, di sini saya akan melihat dulu untuk portnya. Dan itu dia mengalami menggunakan interface 45 dan 6 yang memiliki 9, 10 dan 11. Kita buka lagi untuk mode layar 2. Untuk memasukkan interface dan alpha 0 4 sampai 6. Switch off terang encapsulation tertentu. Switch off mode terang. Switch off terang allow siren. Di sini untuk sirennya ada siren 1 sampai nah, di sini untuk sirennya itu siren 11, 12 dan 13. Jadi 11 sampai 13. Masuk. Lalu kemudian kita akan konfigurasi untuk TTP-nya. Di sini kita bisa masukkan TTP mode server, TTP domain. Di sini kita lihat untuk domainnya SID, kemudian TTP password. Untuk passwordnya di sini 123. Sudah. Lalu kemudian kita akan konfigurasi switch-nya. Kita akan konfigurasi 9 terlebih dahulu. Ini kita bisa enable SID konfi. Di sini kita akan konfigurasi untuk TTP-nya. TTP mode domain, kemudian TTP domain SID, TTP password 123. Nah, di sini kita akan terangkan juga. Nah, di sini itu kita lihat dulu untuk portnya. Dia mengarah ke FA0+1. Akan masuk ke interface FA0+1. Switchboard mode terang. Switchboard terang allow siren 11 sampai 17. Oke. Lalu kita akan konfigurasikan di switch 10 sampai 11. Untuk konfigurasinya sama teman-teman. Jadi di sini saya akan tutup aja.
Nah, di sini saya sudah konfigurasi di semua switch-nya. Kemudian kita masuk ke multilayer lagi. Di sini saya akan membuat VLAN 11 sampai VLAN 13-nya. Nah, kemudian kita bisa cek di show VLAN di. Nah, ini sudah ada. Lalu kemudian kita juga akan cek di switch 9. Nah, sini juga tidak ada. Lalu kemudian lanjut kita akan memasukkan interface-nya. Dari interface-nya di sini ada F1 2, 3, ini 5 dan ini 4, 5, 6, 7. Kita masuk lagi ke switch-nya. Di sini kita akan masuk ke interface dan SA 0 plus 2 sampai 3, disebut mode access, disebut akses VLAN 11, kemudian kabel exit, kemudian interface line SA 0 plus 4 sampai 5, disebut mode access, disebut akses VLAN 12, kabel exit, kemudian interface line SA 0 plus 6 sampai 7, disebut mode access, disebut akses VLAN 13, kabel exit. Sudah. Lalu kemudian nanti kita akan konfigurasikan di switch 10. Di sini kita lihat interface-nya S1 3, S1 plus ini berapa ini? 2, jadi 23. Lalu ini 5, ini ada 0 plus 4, jadi 23, 4, 5, 6, 7 sama kayak tadi. Kita akan masuk dulu ke interface dan SA 0 plus 2 sampai 3, disebut mode access, disebut akses VLAN 11, kabel, lalu exit, lalu interface dan SA 0 plus 4 sampai 5, Langsung kacang mau sekolah di bayar disebut akses VLAN 12. Enggak, ini ada salah. Kemudian kabel Ini betul banget. exit, lanjut masuk ke interface dan SA 0 plus 6 sampai 7, disebut mode access, disebut akses VLAN 13, kemudian kabel exit. Kemudian lanjut kita akan ke port 13. Ini ada konfigur SPI di multilayer 2. Kita bisa masuk ke multilayer dulu. Kita bisa exit. Di sini kita bisa masuk ke interface VLAN 11. Nah, untuk item itu seperti yang di tabel ini. Di sini IP address 192.68.11.71, kemudian 255.255.255.0, lalu exit. Nah, di sini kita akan konfigurasikan sampai dengan 17. Jadi ini saya akan ketikkan saja. Lalu kemudian di sini kita juga disuruh untuk mengkonfigurasikan IP biasa di multilayer 2. Jadi di sini kita bisa add saja IP biasa yang 11. Di sini kita bisa isikan untuk networknya 92.168.11.0, kemudian 255.255.255.0, networknya 92.168.11.1, DNS-nya ini 1968.
titik kita bisa lihat kemudian S-nya juga kemudian S-nya di sini kita pakai 19 dengan 8 jadi 1 titik 3 kemudian exit. Nah di sini kita akan buat sampai dengan 12 dan 13 jadi ini cara untuk buka saja. Di sini di sebelah saya lupa belum konfigurasi, jadi di sini saya akan konfigurasi yang tadi untuk portnya terlebih dahulu. Kita bisa lihat untuk portnya, untuk portnya di sini nanti external flash 3, kemudian ini external flash 2, kemudian ini ada external flash 4, dan ini external flash 5. Nah kita bisa masuk ke switchnya lagi. Di sini kita akan masuk interface yang external flash 2 sampai 3. Discord nanti akses, Discord akses yang 11, kemudian satu exit, kemudian masuk lagi ke interface yang access, 0 flash Discord sampai 5, Discord nanti akses, Discord akses yang 13, satu exit, nah sudah. Nah, kemudian kita bisa cek di sini tidak ada. Lalu saya akan mengecek untuk ADB-nya di semua PC yang ada di VLAN. Kemudian lanjut di sini kita ke password gelas ada configure point to point addressing backend user. Nah kita akan konfigurasi point to point. Di sini kan sudah ada untuk IP addressnya. Tapi kan bisa lihat untuk yang di sini itu untuk IP addressnya masih acak-acakan. Jadi di sini kita akan tampilkan terlebih dahulu sesuai dengan yang ada di tabel ini. Jadi kita ikuti yang ada di tabel ini. Nah video kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah kita akan lanjut dari ke satu. Kita bisa masuk dulu. Lalu SID Fancy Indonesia 110. Kemudian kita bisa masukkan ID-nya 10.10.10.1. Terus karena ini lokasi ketika dari di sini kita bisa ketikkan 255 jadi 255. Masukkan exit, kemudian interface SE 111. Untuk address di sini solid jadi 14. Pokok maknya 255 jadi 252 sama. Kemudian exit, lalu lanjut ke root 2. Kemudian SID di sini kita akan lihat untuk addressnya. Lalu kita akan masuk ke interface SE110. Untuk ID-nya 10.10.255 255 exit, lalu masuk ke interface SE110 111, kemudian ID address 10.10.10 jadi sini.
Nah, di sini saya salah, harusnya di sini saya pakai no shutdown, jadi di sini saya akan masuk lagi ke interface yang ketika nol, kemudian saya akan masuk bentuk ID-nya lagi, saya no shutdown, lalu exit, lalu masuk ke interface SE121 lagi, masukkan ID-nya, no shutdown. Nah, sudah. Jadi tadi yang di level 1 saya ada salah teman-teman. Di sini saya kurang. Di sini saya masuk ke interface SE121, di sini saya kurang no shutdown tadi. Kemudian masukkan ID-nya 1014, kemudian no shutdown, exit, lalu lanjut kita cari ke register, enable SID lagi, kita lihat untuk addressnya, kemudian masuk ke interface SE110, ini ID-nya 10 titik 9 255 255 255 252, masukkan exit, lalu masuk ke interface SE111, kemudian address 10 titik 13 titik 6 teman-teman, mohon maaf. Kemudian 255 255 255 252, masukkan exit, kemudian lanjut 2004, enable SID lagi, kita akan masuk ke interface SE110, kemudian ID address 10 titik 17, kemudian 255 255 255 252, masukkan exit, masuk ke interface SE111, untuk address, untuk ID-nya 10 titik 10, sebentar ini salah, ID address 10 10 10 10, kemudian segmen 255 255 255 0, salah ya, di sini 252 teman-teman, lalu kemudian no shutdown, exit, lalu kemudian lanjut yang menuju ke interface SE010, kemudian ada addressnya, ini ada 10 10 10 titik 17 255 255 255 252, no shutdown, lalu kemudian lanjut ke multilayer, kita akan ke multilayer pada terlebih dahulu, ini kita enable SID fungsi, di sini kita bisa langsung saja untuk masuk ke interface SE011. Nah, di sini multilayer, jadi di sini kita akan tuliskan no support. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan edit tulisnya, ini ada 10 titik 18, kemudian set mapnya, kemudian no shutdown, lalu kemudian untuk yang ini yang port 1 yang tidak ini kita akan lanjut di port 15, di sini kita dulu untuk konfigurasi address channel, jadi di sini kita langsung saja masuk ke multilayer 1, kemudian kita bisa exit, di sini kita bisa coba untuk tutorial, nah kemudian kita bisa cek DK next,
Di sini kita bisa ulang lagi tutorial, kemudian sudah itu bisa kita naik. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini itu untuk portnya itu ada interface FM 3 sampai 4 yang menuju ke multilayer 2. Interface rank FM 0/3 sampai 5 channel group untuk mode 1, kemudian modenya itu di sini kita pakai yang mode on. Nah, kemudian susu header summary. Di sini kita bisa untuk yang part 1. Ini kita bisa aktif dulu. Lalu kita akan masuk ke interface part 1. Kita bisa masukkan untuk IP-nya. Di sini kita akan masukkan notif terlebih dahulu dari IP address. Nah, di sini saya sudah coba untuk masuk ke interface part 1, kemudian di sini saya sudah memasukkan IP-nya sesuai yang di tabel. Lalu di sini kita bisa shutdown, kemudian lanjut ke multilayer 2. Kita bisa masuk dulu enable passwordnya, kemudian config, kemudian TTP rank. Kita bisa cek to show TTP network. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang multilayer 1 itu ada portnya itu ada 1, 2, dan 3. Kita akan masuk dulu yang FA01 sampai 3. Kemudian channel grupnya 1. Kemudian untuk modenya di sini mode on. Kemudian kita cek langsung ke show header summary. Nah, di sini dia sudah menjadi satu grup. Lalu kemudian kita bisa exit. Kita akan masuk ke interface part 1. Kemudian message store. Kemudian di sini kita akan masukkan IP-nya. Di sini IP-nya 10.22. Jadi 22, kemudian subnet masnya 2, kemudian no shutdown. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba untuk ping di multilayer 2. Di sini saya akan ping yang IP 10.21. Nah, bisa dilihat di sini sudah saya coba nge-ping dan hasilnya 100%. Kalau kalian belum 100%, maka kalian bisa ping lagi sampai hasilnya menjadi 100%. Nah, lalu kalian jangan salvo ke completion ini karena di sini saya sudah mengerjakan semua sampai part terakhir. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang saya sudah kerjakan tadi. Lalu kemudian di sini kita lanjut ke part 16. Di sini ada konfigurasi OSPF area. Untuk OSPF area itu yang ini, teman-teman. Di sini itu areanya 0. Nah, walaupun di sini itu sama-sama OSPF, tapi di sini itu berbeda area. Ini area 0 dan ini area 1. Kita akan coba langsung ke router 1, CLI. Nah, di sini saya coba untuk masuk dulu. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan router OSPF 1, kemudian network. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk networknya yang mengarah ke router 2 ini ada 10.10.0, kemudian untuk bucketnya 0.0.0.3, kemudian arahnya ada 0. Kemudian kita akan coba cek juga. Lalu kemudian di router 1 ini kan dia terhubung ke VLAN 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita akan konfigurasikan juga. Di sini kita akan ketikkan net 192.168.2.0, kemudian 0.0.0.255 untuk areanya. Di sini area 0. Nah, di sini untuk bucketnya berbeda ya, teman-teman. Ini yang 0.3, ini 0.255. Kenapa berbeda? Karena di sini penutupannya size 30. Kalau yang di sini VLAN 2, 3, 4, 5 itu size-nya 24. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang 3.0. Kita bisa ganti 3.0, kemudian lagi di sini ganti menjadi 4.0, kemudian lagi di sini ganti menjadi 5.0. Nah, sudah.
Nah, di sini jika ada interface yang terhubung ke klien, jadi di sini kita akan konfigurasi passive interface-nya. Nah, untuk caranya kita bisa ketikkan passive strip interface. Di sini kita akan lihat yang ke switch 3 ini ada FA0/0, FA0/0. Kemudian kita masukkan sub interface titik 2. Kemudian lanjut di sini lagi passive interface, di sini kita ganti menjadi 3. Kemudian ini ganti menjadi 4, terus ini ganti menjadi 5. Sudah. Lalu kemudian kita akan lanjut konfigurasi di router 2. Kita bisa masuk dulu. Ya, di sini kita akan ketikkan router OSPF 1. Sebentar, ini saya ada salah. Ini kebalik, OSPF 1. Sudah, kemudian masukkan networknya. Tadi ada 10.10.10.0 yang terhubung ke router 1. Kemudian wildcard-nya untuk areanya masih sama 0. Lalu kita akan konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3. Di sini dia berarti networknya 4. Lalu kemudian di router 2 ini dia kan masih terhubung ke VLAN. Di sini ada VLAN 1. Jadi kita akan sambungkan juga net 192.168.1.0, wildcard-nya 255, kemudian areanya 0. Nah, terus ini kan di router 2 dia terhubung ke 2 switch, ada switch 2 dan switch 5. Jadi kita akan hubungkan, dan di sini juga terdapat 3 VLAN, ada VLAN 6, 7, 8. Di sini saya akan konfigurasikan untuk VLAN-nya dulu. Di sini kita ganti menjadi 6.0, kemudian 7.0 dan 8.0. Lalu kita juga akan konfigurasikan untuk passive interface-nya. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan untuk passive interface-nya. Passive interface FA 0/1. Di sini dia itu yang terhubung ke switch 2. Jadi di sini kita akan masuk ke interface FA0/0. Kemudian kita tambahkan untuk VLAN-nya 6. Kemudian lagi di sini ganti 7. Lagi di sini ganti 8. Nah, sudah. Kita juga akan konfigurasikan di router 3. Di sini kita bisa langsung saja masuk. Di sini kita masuk ke router OSPF 1. Kemudian kita masukkan networknya. Di sini tadi 10.10.10.4 yang mengarah ke router 2 tadi ya, teman-teman. Kemudian wildcard 3. Kemudian areanya di sini ada area 0. Nah, karena di sini itu nggak ada kliennya, jadi di sini kita nggak usah konfigurasi passive interface. Lalu kemudian lanjut kita akan konfigurasi OSPF di area 1. Berarti yang di daerah sini. Tadi kan kita sudah mengonfigurasi pada area 0 yang ini. Terus kita akan berpindah ke OSPF area 1. Kita buka dulu untuk router 1-nya. Kita bisa exit. Nah, kita bisa dilihat untuk ID-nya itu kan di sini kita bisa untuk pakai 10. Tapi di sini saya akan pakai 1 saja. Router OSPF 1. Kemudian untuk networknya kita bisa lihat dulu. Di sini yang mengarah ke router 4 itu menggunakan interface SE1/1. Nah, ini berarti yang mengarah ke router 4 untuk IP-nya kan ini 14, ini 13, berarti networknya 12. 10, 10, 10, 12. Wildcard-nya 000.3. Areanya itu 1. Lalu kemudian kita akan lanjut ke router 4.
enter enable SID conti. Di sini kita bisa masukkan router OSPF 1. Kemudian untuk networknya tadi ada yang 10.12 0003. Lalu untuk areanya di sini 1. Lalu kemudian yang mengarah ke kemudian yang mengarah ke router 3 di sini ada 10 dan 9. Jadi untuk networknya 10.8. Lalu kemudian kita akan ke router 3 juga. Terus di sini tadi kita tambahkan network yang ke router 4. Kita masukkan networknya di sini ada di 10.10.10.8 000.3, kemudian areanya 1. Nah, sudah. Lalu kemudian kita juga akan konfigurasikan yang menuju ke layar. Di sini untuk router 4 kemudian 1 itu IP-nya ada 17 dan 18. Jadi di sini untuk networknya 16. Network 10 00003. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan VLAN-nya. Di sini untuk VLAN-nya ada VLAN 9 dan VLAN 10. Net 192.168.9.0.000.255 area 1, kemudian 10.0. Nah, sudah. Lalu kita akan konfigurasikan juga untuk yang passive interface. Kita bisa lihat dulu untuk portnya. Di sini ada FA0/1, FA0/1, titik 9 untuk VLAN 9, kemudian lagi titik 10 untuk VLAN 10. Lalu kita akan konfigurasikan di modul layer satunya. Di sini itu tadi untuk networknya 10.16 ya teman-teman. Di modul layer ini kita bisa ketikkan IP routing terlebih dahulu, kemudian router OSPF 1, kemudian kita masukkan networknya 10.10.10.16, kemudian untuk wildcardnya 000.3, kemudian areanya 1. Nah, sudah. Lalu kita akan konfigurasikan juga yang di sini. Nah, di sini kan ada 21 sama 22. Berarti untuk networknya di sini 20. Kita tambahkan lagi network. Di sini kita ganti menjadi 20. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan juga yang menuju ke VLAN 9 dan 10. Network 192.168.9.0, wildcardnya 0.255, areanya 1, kemudian lagi untuk VLAN 10.0. Terus kita akan konfigurasikan passive interface-nya juga. Passive interface untuk portnya di sini itu dia FA0/2 titik 9 untuk VLAN 9. Oh ya, saya lupa karena di sini itu di modul layar, jadi kita ketikkan passive interface VLAN 9, kemudian tambahkan lagi untuk yang VLAN 10. Lalu kemudian lanjut ke modul layar 2. Di sini kita bisa masuk dulu. Di sini kita bisa ketikkan dulu IP routing. Kemudian router OSPF 1, networknya 10.10.10.20 tadi. Areanya di sini 0.
1 ya teman-teman. Lalu kita juga akan konfigurasikan untuk VLAN 11 sampai VLAN berapa ini? Sampai VLAN 13. Network 192.68.11.0, wildcardnya 255. Sebentar, ini kurang 0 satu lagi. Kemudian untuk areanya 1. Kemudian tambahkan lagi untuk VLAN 12, kita ganti saja. Kemudian tambahkan lagi untuk VLAN 13. Lalu kemudian lanjut kita juga akan konfigurasi untuk passive interface-nya. Passive interface VLAN 11, VLAN 12, dan VLAN 13. Kemudian kita bisa cek dulu show IP OSPF neighbor. Ya, di sini 10.2. Kemudian kita juga bisa cek dulu show IP route. Ya, di sini sudah ada ya untuk VLAN 1 sampai 13-nya. Sekarang kita akan coba ping. Saya akan coba dari PC 18 ke web server 1. Masih valid, kita coba lagi. Nah, di sini dia sudah successful. Sekarang kita akan lanjut ke part 18. Di sini ada konfigurasi ASRP di router 4 dan multilayer 1. Nah, kita di sini itu akan gunakan standby 1 untuk ID-nya. Kita bisa masuk ke router 4 dulu. Kita bisa exit. Di sini kita bisa lihat untuk interface yang menuju ke VLAN 9. Karena di sini kan untuk VLAN 9 untuk standby-nya 1, kalau untuk VLAN 10 itu standby-nya 2. Dan ini juga akan berlaku di multilayer 1. Interface FA 0/1.9. Standby 1. Lalu kemudian kita tambahkan untuk IP-nya. Di sini IP-nya 192.168.9.254. Di sini jangan kasih address ya teman-teman. Jadi ini IP saja. Sudah. Lalu kemudian standby 1 kita kasih menjadi priority. Untuk priority-nya itu di sini kita disuruh untuk memakai 110. Sebentar, ini salah. Oh ya, sudah. Kemudian standby 1 frame. Di sini untuk E-nya ada 2 teman-teman, frame. Lalu kita bisa exit. Lalu kemudian kita akan masuk lagi ke interface FA 0/1.10. Lalu kemudian standby 10. Lalu kemudian standby 2 karena ini untuk VLAN 10. IP-nya 192.168.10.254. Standby 2 priority. Untuk priority-nya itu di sini sama 110. Lalu kemudian untuk di router 4 kalau untuk yang VLAN 10 cukup seperti ini saja. Kemudian kita bisa cek dulu show standby brief. Di sini sudah ada untuk IP-nya ya teman-teman. Lalu kita akan berpindah ke multilayer 1. Ini kita bisa exit dulu. Lalu kita akan masuk ke interface VLAN 9. Kemudian standby 1 IP 192.168.9.254. Kemudian exit. Lalu lanjut ke interface VLAN 10. Kemudian standby 2 IP 192.168.10.254. Ini kemudian standby 2 IP 192.168.10.254.
kemudian standby 2 priority 110, kemudian standby 2 RAM, kemudian to show standby, sebentar, kita bisa cek to show standby brief. Nah, di sini sudah ada untuk IP-nya. Lalu kemudian kita akan ganti di NTP server dan juga di web server. Kita akan pergi ke NTP server. Nah, untuk VLAN 9 itu kita disuruh untuk mengganti gateway menjadi 9254. Kita bisa ke desktop, di configuration. Nah, ini gateway-nya kita bisa ganti menjadi 924 ya teman-teman. Lalu kemudian di VLAN 10 juga sama, kalian bisa ganti juga menjadi 10.254. Di sini kita ganti ke semua itu ya teman-teman. Jadi kalian tuh gantinya jangan di NTP sama web server doang, tapi semua yang ada di VLAN 9 dan semua yang ada di VLAN 10. Kemudian lanjut ke part 19. Di sini ada konfigurasi NTP server. Kita akan buka NTP servernya, ke bagian service, kemudian ke bagian NTP. Kita bisa enable run. Terus di sini kita bisa pakai key 1, kemudian passwordnya 123. Terus di sini kita akan lanjut konfigurasi NTP client pada seluruh router dan multi-layer switch. Di sini saya akan mulai di router 1 terlebih dahulu. Enable SID prompted. Untuk konfigurasinya di sini kita bisa ketikkan NTP server 192.168.9.3, kemudian NTP authenticate seperti ini, NTP authenticate, kemudian lanjut NTP authentication key 1 device 123. Nah, untuk konfigurasinya itu sama di semua router dan semua multi-layer switch. Jadi di sini saya akan percepat. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengonfigurasi NTP-nya. Kemudian saya akan cek. Nah, di sini saya akan cek di router satu saja supaya lebih cepat dan lebih gampang. Di sini bisa cek do show NTP status. Nah, di sini saya sudah synchronize. Jadi di sini sudah bisa. Kemudian lanjut ke part 20. Di sini ada konfigurasi DNS dan web server. Kita akan masuk ke DNS-nya. Kita ke bagian service, kemudian ke bagian DNS. Kita bisa on-kan. Di sini kita akan buat yang record dulu. Yang di sini namanya itu academy.com. Untuk IP-nya 192.168.9.5. Lalu kalian bisa add dan dilanjut untuk membuat yang CNAME. Nah, di sini yang di CNAME namanya www.academy.com, lalu hostname-nya academy.com. Kemudian lanjut membuat yang CNAME ini
dengan nama web1academy.com. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian lanjut ke record yang namanya web2academy.com, seperti ini dengan IP 10.3. Lalu kemudian lanjut ke record yang bernama web3academy.com. Nah, jadi kayak gini untuk IP-nya 10.4. Lalu kemudian lanjut ke record mail academy. Di sini untuk IP-nya 9.4. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan juga untuk web servernya. Kita ke bagian service, HTTP, index. Di sini kita bisa edit. Nah, di sini kalian bisa ganti saja. Kalian bisa ganti menjadi web1 Akademi Sekolahan IT ya teman-teman. Kemudian ke web server 2. Di sini kita sama konfigurasinya ya teman-teman. Konfigurasinya mengikuti yang ada di sini. Kemudian web server 3, service HTTP. Di sini juga sama, ganti menjadi web 3 Akademi Sekolahan IT. Kemudian web server 4, service HTTP. Di sini juga diganti teman-teman. Nah, sudah selesai. Ini kemudian lanjut ke part 21. Di sini ada konfigur email server. Nah, di sini di email server ini kita akan membuat 2 user. Itu ada user 1 dan user 2. Service, kemudian kita bisa ke bagian email. Di sini kalian pastikan on. Nah, di sini untuk domainnya kalian bisa gunakan academy.com. Academy.com. Kemudian kita bisa set dulu. Kemudian ini usernya user 1, passwordnya 123. Kita tambahkan. Kemudian kita akan buat juga untuk user 2-nya. Passwordnya juga sama 123. Kemudian plus. Lalu kemudian di sini kita disuruh untuk men-setup. Misalnya di PC 34 dan PC 29. 34 dan 29. Kita bisa ke PC 34. Kita ke config, kemudian ya. Kita bisa ke desktop, kemudian kita bisa ke bagian email. Kemudian kita pilih yang configure email. Nah, untuk name-nya di sini kita pakai yang user 1, kemudian email address-nya user 1 .academy.com. Kemudian incoming email servernya mailacademy.com, outgoing email servernya mailacademy.com, username-nya user 1, untuk passwordnya 123. Kita bisa save. Lalu kemudian ke PC 29. Kita ke desktop. Kita bisa cek apakah ini belum mendapatkan IP. Kita bisa cek apakah ini sudah mendapatkan IP secara DHCP. Ya sudah. Kemudian kita bisa ke bagian email. Nah, di sini kita bisa isikan user 2, emailnya user 2 academy.com, incoming email servernya mailacademy.com, mailacademy.com, kemudian outgoing emailnya sama mailacademy.com, kemudian username-nya di sini kita pakai user 2, passwordnya 123. Nah, kemudian kita kembali ke part 22. Di sini kita disuruh untuk mengonfigurasi access list. Di sini konfigurasi access list in router course 4 dan course 1 to prevent access from VLAN 5 to web server 2, web server 3 dan web 4. Nah, jadi nanti ini yang dari VLAN 5 tidak bisa ping ke yang sini. Nah, di sini saya tadi sudah coba ping dari smartphone ke NTP server. Di sini hasilnya masih successful. Kita akan buat menjadi tidak successful, menjadi gagal, tidak berhasil. Kita bisa masuk ke router 4.
sini kita bisa masukkan akses list, kemudian untuk ID-nya itu kita disuruh untuk memakai 112. Denai IP 192.168.5.0, kemudian wildcard-nya. Kemudian kita juga akan masukkan IP VLAN-nya. Sini ada 192.168.10.0 untuk wildcard-nya juga. Nah, ini untuk 5.0 itu smartphone dan untuk 10.0 itu website bar. Terus kita akan ketikkan juga akses list 112. Ini diizinkan permit IP any. Terus kita akan masuk ke interface FA 0/1.10. Ini yang menuju ke VLAN 10. Kemudian kita akan ketikkan lagi akses group 112. Di sini depannya jangan lupa kasih IP teman-teman. Kemudian out. Lalu kita akan konfigurasikan juga di multi layer 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan akses list 112 denai IP. Untuk IP-nya 192.168.5.0. Kemudian wildcard-nya. Kemudian tambahkan lagi untuk IP yang VLAN 10-nya. Jangan lupa untuk wildcard-nya. Kemudian akses list 112 permit IP any. Kemudian masuk ke interface FA0. Kemudian masuk ke interface VLAN 10. Kemudian IP access group 112 out. Nah, sekarang kita akan coba ping lagi ke smartphone, ke web server 2, ke sini VLAN. Nah, jadi sudah selesai untuk pembahasan video pada web Superlab 5 ini. Walaupun di sini konversinya belum 100%, tapi di sini untuk konfigurasinya sudah selesai semua. Jadi cukup sekian. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tunggu saya pada video-video selanjutnya. Bye bye.